Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat meskipun tugas sekarang sangat padat. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran fisika Ibu Resti Warliani SSI MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, pada video kali ini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang lesson study. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Rani Putri Septianti sebagai pemateri dan moderator. Yang kedua ada Reni Pakosmawati sebagai pemateri dan Maulana Hamdan sebagai pemateri. Yuk, simak video pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, sebelumnya teman-teman pernah nggak sih mendengar istilah lesson study? Perlu diketahui, lesson study ini dikembangkan pertama kali di Jepang yang dilaksanakan sebagai program pengembangan profesional guru. Lesson study dipercaya berhasil dalam meningkatkan praktik pembelajaran. Nah, di sini sudah ada definisi dari lesson study. Lesson study adalah aktivitas guru dalam merancang, melakukan, mengobservasi, serta refleksi pembelajaran. Aktivitas lesson study dilaksanakan secara kerjasama, mutual learning, dan berkesinambungan. Kemudian ada definisi lesson study menurut ahli. Menurut Daryanto, lesson study ialah model bimbingan profesi pendidik dengan membahas pembelajaran secara bersama-sama dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip mutual learning, sehingga komunitas belajar bisa terbentuk. Lesson study bisa bermanfaat sebagai aktivitas pembelajaran yang adaptif dengan situasi dan persoalan yang menghadang pengajar. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri esensial lesson study. Kathleen Lewis mengemukakan ciri-ciri esensial dari lesson study ada 4, yaitu yang pertama, tujuan bersama untuk jangka panjang. Lesson study didahului adanya kesepakatan dari para guru tentang tujuan bersama yang ingin ditingkatkan dalam kurun waktu jangka panjang dengan cakupan tujuan yang lebih luas, misalnya tentang pengembangan kemampuan akademik siswa, pengembangan kemampuan individual siswa, pemenuhan kebutuhan belajar siswa, pengembangan pembelajaran yang menyenangkan, mengembangkan kerajinan siswa dalam belajar, dan sebagainya. Ciri yang kedua adalah materi pelajaran yang penting. Lesson study memfokuskan pada materi atau bahan pelajaran yang dianggap penting dan menjadi titik lemah dalam pembelajaran siswa serta sangat sulit untuk dipelajari siswa. Ciri yang ketiga, studi tentang siswa secara cermat. Maksudnya, fokus yang paling utama dari lesson study adalah pengembangan dan pembelajaran yang dilakukan siswa. Misalnya, apakah siswa menunjukkan minat dan motivasinya dalam belajar, bagaimana siswa bekerja dalam kelompok kecil, bagaimana siswa melakukan tugas-tugas yang diberikan guru, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan aktivitas, partisipasi, serta kondisi dari setiap siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan ciri yang terakhir yaitu observasi pembelajaran secara langsung. Maksudnya, observasi langsung boleh dikatakan merupakan jantungnya dari lesson study. Untuk menilai kegiatan pengembangan dan pembelajaran yang dilaksanakan siswa itu tidak cukup dilakukan hanya dengan cara melihat dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, atau hanya melihat dari tayangan video, namun juga harus mengamati proses pembelajaran secara langsung. Dengan melakukan pengamatan langsung, data yang diperoleh tentang proses pembelajaran akan jauh lebih akurat dan utuh, bahkan sampai hal-hal yang detail sekalipun dapat digali. Nah, penggunaan video atau rekaman bisa saja digunakan hanya sebatas pelengkap dan bukan sebagai pengganti dalam model pembelajaran lesson study. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tujuan lesson study yang akan dipaparkan oleh pemateri kedua yaitu Reni Pakosmawati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk dapat menjelaskan beberapa materi mengenai lesson study. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan lesson study.
yang dimana lesson study ini memiliki tujuan umum, yaitu meningkatkan proses dan hasil pembelajaran melalui pembinaan dan peningkatan kinerja guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa secara berkelanjutan dan kolaboratif. Berdasarkan pemaparan dari Sudarmanto pada tahun 2006, tujuan lesson study ini ada 6. Yang pertama yaitu pengetahuan mengenai bahan pelajaran menjadi berkembang. Yang kedua, guru terdorong untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga, mutu dalam pembuatan rencana pembelajaran menjadi meningkat. Yang keempat, keahlian dalam observasi kegiatan belajar menjadi berkembang. Yang kelima, hubungan antar guru bisa lebih berkualitas dan setiap guru saling mendukung dan memotivasi satu sama lain. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu pemahaman mengenai pembelajaran menjadi meningkat. Untuk yang selanjutnya mengenai tahapan pada lesson study, ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu plan atau perencanaan, kemudian yang kedua do atau pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu C, yaitu diskusi dan refleksi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai plan atau perencanaan. Di sini guru akan terkumpul dalam bekerja sama lesson study untuk membuat chapter design dan lesson design atau RPP yang mempresentasikan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Dalam merencanakan pembelajaran, ada chapter design yang meliputi yang pertama menentukan tema bab, yang kedua identifikasi konsep yang penting, kemudian yang ketiga memilih cara belajar yang asesmen, yang keempat berbagi pengalaman sebelumnya, yang kelima membahas isi materi agar secara luas dan mendalam, yang keenam menentukan materi yang cocok dengan kurikulum. Kemudian untuk lesson design ada 4 poin. Yang pertama yaitu pokok materi, pendekatan student center learning model atau PBL atau discovery dan lain-lainnya, dengan cara bisa eksperimen, diskusi, simulasi, ceramah, dan yang lain-lainnya. Medianya bisa menggunakan audio, video, praktikum, dan yang lain-lainnya. Kemudian asesmen dan target belajar. Yang kedua yaitu menentukan siswa target. Yang ketiga yaitu prediksi respon atau reaksi siswa. Dan yang terakhir yaitu antisipasi atau bantuan guru. Dalam proses perencanaan, para guru juga hendaknya mengkaji beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang di dalamnya bisa dicermati kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran yang akan disajikan. Biasanya materi yang dipilih untuk menjadikan topik dalam studi pembelajaran adalah sebagai berikut. Di antaranya materi yang sulit bagi siswa, kemudian materi yang sulit bagi guru, kemudian materi baru dalam kurikulum ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran yang efektif. Metode pembelajaran yang dipakai harus bisa menyesuaikan dengan materi yang diajarkan, karena tidak semua metode pembelajaran tepat untuk semua materi pelajaran. Kemudian yang keempat, memerlukan media pembelajaran yang efektif. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Kemudian yang kelima, menyusun indikator. Dengan menyusun indikator yang berasal dari kompetensi dasar, maka tujuan pembelajaran akan tercapai. Yang keenam, menentukan metode yang sesuai. Metode pembelajaran yang dipakai dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang ketujuh yaitu menentukan urutan proses pembelajaran atau skenario pembelajaran, yang dimana proses pembelajaran yang dilakukan berdasarkan pada tahapan dalam RPP. Mungkin itu beberapa poin yang harus dikaji terlebih dahulu oleh guru. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu do atau pelaksanaan. Di sini ada 2 aktivitas yang bisa dilakukan,
yakni yang pertama yaitu aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru yang telah dipilih secara bersama atau dalam inisiatif sendiri. Di sini guru akan mengimplementasikan desain pembelajaran yang sudah dibuat secara kolaboratif. Dan yang kedua yaitu guru yang ada di grup belajar akan melakukan investigasi dan pengamatan, di mana dalam melaksanakan pembelajaran ada beberapa poin, yaitu yang pertama pengaturan tempat duduk yang bisa memudahkan komunikasi antar siswa. Yang kedua, membangun dialog dengan memperbesar mata dan telinga lalu memperkecil mulut. Yang ketiga yaitu membantu siswa yang memiliki keterbatasan slow learner menjadi fast learner. Kemudian berdiri dan mengamati kegiatan siswa, dan yang terakhir tidak menginterupsi siswa dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Setelah kegiatan perencanaan matang dan kegiatan pelaksanaan dimulai, maka para observer bisa mengadakan observasi pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Jadi hal yang diharapkan adalah bagaimana bisa membuat siswa menjadi aktif, kreatif, dan mau belajar. Pada pelaksanaan pembelajaran, guru harus mematuhi apa yang telah direncanakan dalam skenario pembelajaran. Walaupun pada saat pembelajaran boleh menyimpang dari skenario pembelajaran demi berhasilnya proses pembelajaran. Untuk tahap yang terakhir yaitu C atau diskusi dan refleksi. Pada tahap ini terdapat pelaksanaan berupa diskusi dan refleksi. Di sini merupakan tahapan yang krusial karena usaha yang dilakukan adalah merevisi proses pembelajaran. Pada tahap ini daya analisis guru akan diuji saat melakukan investigasi terhadap aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Refleksi dan diskusi setelah pembelajaran, di mana yang pertama guru melakukan refleksi tentang hasil pembelajaran, kemudian komentar yang memiliki dasar fakta atau cara siswa berpikir, interaksi, dan bekerja sama. Yang ketiga yaitu mengenai pemahaman materi. Yang keempat yaitu berbagi temuan kegiatan siswa. Dan yang terakhir yaitu sharing session learn yang menginspirasi bagi siswa. Jadi setelah pembelajaran beres, guru itu harus merefleksikan gitu apa yang sudah dipelajari selama pembelajaran, sehingga setelah apa yang telah dilakukan pada tahap refleksi, maka pengetahuan baru akan muncul. Maka selanjutnya akan dilakukan perbaikan dan evaluasi untuk naik level. Kegiatan refleksi ini dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Dengan anggapan, para pengamat akan melakukan refleksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Refleksi itu harus dilakukan pada saat itu juga untuk menghindari kejadian yang akan mempengaruhi hasil dari observasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Reni yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya yaitu tipe penyelenggaraan lesson study yang akan dipaparkan oleh Maulana Hamdan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tipe penyelenggaraan lesson study. Lesson study dibagi menjadi dua, yaitu lesson study berbasis sekolah dan lesson study berbasis MGMP. Dan untuk lesson study berbasis sekolah dilaksanakan oleh semua guru dari berbagai bidang studi dengan kepala sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan agar kualitas proses dan hasil pembelajaran dari semua mata pelajaran di sekolah yang bersangkutan dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan lesson study berbasis MGMP merupakan pengkajian tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok guru mata pelajaran tertentu, dengan pendalaman kajian tentang proses pembelajaran pada mata pembelajaran tertentu yang dapat dilaksanakan pada tingkat wilayah, kabupaten, atau mungkin bisa lebih diperluas lagi. Dan untuk kelebihan lesson study, yang pertama yaitu mengurangi keterasingan guru
atau dari komunitasnya, khususnya dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas kinerja guru. Dan untuk yang ketiga, membantu guru untuk mengobservasi dan mengkritisi pembelajarannya. Yang keempat, memperdalam pemahaman guru tentang materi pelajaran, mencakup dan urutan materi dalam kurikulum. Yang kelima, membantu guru memfokuskan bantuannya pada seluruh aktivitas belajar siswa. Yang keenam, menciptakan terjadinya pertukaran pengetahuan pada guru tentang pemahaman berpikir dan belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi pada sesama guru. Selanjutnya, kekurangan listen study. Yang pertama, belum berawal dari permasalahan pembelajaran yang dialami siswa dan masih berkutat pada bagaimana mengajarkan suatu materi ajar. Yang kedua, belum berfokus pada pemecahan masalah pembelajaran atau penerapan ide pembelajaran yang mengacu pada pencapaian kompetensi pada aspek kognitif pada level tinggi dan aspek efektif. Yang ketiga, kelemahan dalam observasi dan refleksi. Yang keempat, para observasi banyak bicara antar observer yang mengganggu konsentrasi belajar siswa. Yang kelima, kemampuan dan keterampilan observer dalam mengamati aspek-aspek pada aktivitas belajar siswa, misalnya konsentrasi, motivasi, kepuasan, dan interaksi belajar, masih perlu ditingkatkan lagi. Dan yang terakhir yaitu dalam kegiatan refleksi, kebanyakan observer menyampaikan kekurangan-kekurangan guru dan kurang menyampaikan bagaimana aktivitas siswa dan tidak menyampaikan langkah-langkah berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Maulana Hamdan yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah, penyampaian materi dari kelompok 8 mengenai lesson study telah selesai. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan pada forum diskusi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Tetap semangat, semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Unzur maqala wala tangzur man qala, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.